Setiap aktivitas perekonomian diperlukan keterkaitan antara aktivitas satu dengan yang lain. Keterkaitan ini akan membantu kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Jika suatu keterkaitan kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar ini adalah suatu bentuk eksternalitas, di mana materi yang akan saya jelaskan mengenai eksternalitas dalam mikroekonomi. Perkenalkan, saya Shalsa, NPM 2140402129 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Borneo Tarakan. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari satu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas secara umum dapat diartikan sebagai suatu efek samping atau dampak yang diberikan atau yang dirasakan dari satu tindakan oleh pihak tertentu kepada pihak lain. Dalam hal ini, kegiatan konsumsi atau produksi yang dilakukan satu pihak mempunyai pengaruh atau dampak terhadap pihak lain. Eksternalitas muncul apabila satu memberikan dampak ke pihak yang lain dan tidak ada kompensasi dibayar oleh pihak yang terkena dampak. Kemudian di sini ada jenis-jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Salah satunya contohnya yaitu pedagang kaki lima. Adanya sektor pedagang kaki lima ini juga membantu mengurangi kegiatan kriminalitas yang mungkin saja dapat dilakukan oleh para pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Adanya pedagang kaki lima tidak semata-mata hanya karena keinginan para pedagang untuk mendapatkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan, tetapi juga karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa pedagang kaki lima. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima ini umumnya memiliki harga yang relatif lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah. Seperti yang sudah dijelaskan, masyarakat menengah ke bawah akan lebih memilih membeli barang di pedagang kaki lima daripada harus ke mall yang harganya tidak dapat mereka jangkau. Contohnya, seberapa pedagang kaki lima menjual barang tiruan yang ditawarkan oleh mereka dengan harga yang relatif lebih rendah dengan model yang sama seperti aslinya. Dengan begini sudah dipastikan bahwa masyarakat akan memilih untuk membeli di pedagang kaki lima karena keuangan mereka yang terbatas menyebabkan mereka terlihat membeli sebuah kesan dan gaya hidup kaya dengan ongkos yang lebih murah. Selain itu, pedagang kaki lima juga memberikan dampak yang baik dan memberikan pekerjaan bagi tukang parkir yang juga membantu ekonominya. Dengan adanya tukang parkir juga menikmati eksternalitas positif yang dirasakan dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima ini tanpa perlu membayar kompensasi pada pedagang. Mungkin bagi sebagian masyarakat, keberadaan kaki lima ini bisa juga menjadi potensi pariwisata. Berbelanja dan berjalan-jalan di tempat pedagang kaki lima sudah dianggap sebagai rekreasi. Jumlah yang besar dan beragam bentuk usaha dan keunikan tersendiri merupakan potensi yang besar juga untuk menghiasi kota. Kemudian eksternalitas negatif yaitu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Salah satu contohnya itu pembangunan limbah pabrik di pemukiman. Permasalahan limbah pabrik di daerah pemukiman ini menghasilkan mengganggu lingkungan sekitar. Ekosistem sungai juga terkena imbasnya akibat limbah pabrik. Air sungai yang berwarna hitam pekat serta berbusa dan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi tersebut merusak ekosistem air tawar di sepanjang sungai sehingga banyak ikan yang mati. Pembuangan limbah juga mengancam lahan pertanian milik warga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai pencemaran air bahwa menurunnya kualitas air akibat masuknya makhluk hidup atau zat kimia atau energi ke dalam air yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Penurunan kualitas air disebabkan oleh kesenjangan manusia atau aktivitas perusahaan-perusahaan yang ada di masyarakat. Pencemaran air akibat aktivitas pabrik merupakan bentuk eksternalitas produsen terhadap konsumen. Dampak eksternalitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan dampak eksternalitas negatif karena hal yang ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan akibat zat-zat cair yang telah dibuang ke dalam sungai tersebut yang bisa merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Dampak pencemaran air ini akibat adanya aktivitas perusahaan dan industri, yaitu spesies atau biota air yang ada di lingkungan perairan itu menjadi punah. Hal ini sangat merugikan karena dapat menurunkan keanekaragaman dalam ekosistem air. Selain itu akan menurunkan penghasilan masyarakat, sebab masyarakat yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan pencari ikan tidak bisa lagi mencari nafkah. Selanjutnya, sini ada solusi untuk mengatasi eksternalitas. Ada 4, yaitu regulasi, pajak pigovian, subsidi, dan internalisasi. Yang pertama yaitu regulasi, adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan, mana yang boleh dan di mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi, maka pemerintah dapat memaksa penghasilan polusi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri, karena polusi tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang menghasilkan polusi. Kemudian di sini yang kedua ada pajak pigovian, yaitu salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Dengan begitu akan membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan beberapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan atau konsumen. Artinya dengan diterapkan pajak akan memberikan intensi pada para pemilik pabrik untuk sebanyak-banyaknya mengurangi polusinya. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan, maka semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Kemudian ada subsidi. Ketika manfaat sosial lebih besar dari manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi ini mengaruh pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan yang didapat masyarakat adalah pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah dapat perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas, karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Dan ada internalisasi yang berguna untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari eksternalitas adalah misalnya jika perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Dengan ini efisiensi tidak akan muncul. Kemudian di sini ada faktor penyebab eksternalitas. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisien timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Sini ada 2 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu keadaan barang publik. Barang publik yang sering disebut dengan barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Ada 2 ciri utama dalam barang publik. Yang pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicarikan oleh penawaran gabungan dan tidak bersaing dalam mengkonsumsinya. Yang kedua, yaitu tidak eksklusif dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukkan untuk seseorang yang mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidupnya yang nyaman dan sejenisnya. Kemudian ada sumber daya milik bersama. Sumber daya umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan dan cuma-cuma, namun tidak seperti barang publik. Sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatan oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi keberadaan sumber daya milik bersama ini pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa banyak pemanfaatan yang efisien. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.